Ya, miris pemirsa, kasus pemerkosaan yang terjadi di Palembang dan juga Labuhan Batu ini terjadi dalam waktu yang cukup berdekatan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Peristiwa tewasnya AA, remaja putri berusia 13 tahun yang meregang nyawa usai diperkosa dan dibunuh oleh rekannya menjadi perhatian publik. Nasib remaja asal Palembang, Sumatera Selatan ini begitu tragis. AA diperkosa dan dibunuh oleh rekannya. Pelaku utamanya adalah remaja berusia 16 tahun yang kesal karena cintanya ditolak. Sementara 3 pelaku lainnya masih berusia di bawah umur hingga tidak ditahan. Keluarga korban pun kecewa dan merasa tidak adil lantaran ketiga pelaku yang masih di bawah umur tidak ditahan dan sementara menjalani program rehabilitasi. Di Labuan Batu, Sumatera Utara, peristiwa tak kalah tragis menimpa seorang siswa SMK. Korban diduga dicabuli hingga 11 orang pria. Warga lingkungan Perisai, Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, mengamuk pada 2 pelaku pada Sabtu malam pekan lalu. Kasus ini bermula dari korban RCV yang tidak pulang ke rumah sejak Jumat kemarin. Dan orang tua korban yang mengetahui korban berada di salah satu indekos langsung mendatangi lokasi tersebut. Hingga saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun berbagai tanya pun menyeruak. Mengapa belakangan peristiwa pemerkosaan pada remaja begitu marak? Bahkan ada yang berujung pada pembunuhan. Bagaimana pihak kepolisian mengungkapnya? Dan seperti apa sanksi yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku? Dan seperti apa korban seharusnya dilindungi? Dari Palembang, Sumatera Selatan, dan Labuan Batu, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ya, kasus pemerkosaan yang terjadi di Palembang dan juga Labuhan Batu ini menjadi tragedi yang begitu memilukan. Apalagi para pelaku ini diindikasi merupakan anak di bawah umur. Bagaimana kemudian perkembangan selanjutnya, kita akan berdiskusi bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio kriminolog Ibu Iva Hanifah. Selamat malam Ibu Iva. Ya, dan juga bergabung secara virtual Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Tuku Rifanda. Pak Kasat, selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mbak Gita. Baik, Pak Kasat, kami ingin mengupdate terlebih dahulu untuk kasus pemerkosaan yang terjadi di Labuhan Batu. Hingga saat ini Pak, sudah ada berhasil berapa pelaku yang tertangkap? Ya baik, terima kasih Mbak Gita. Kami update kembali informasi terkait adanya peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur yang beberapa waktu lalu terjadi di Kabupaten Labuan Batu. Sampai dengan saat ini kami sudah mengamankan sebanyak 2 orang pelaku pencabulan, ya. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, ya, terdapat 10 orang yang diduga sebagai pelaku pencabulan, di mana peristiwa ini terjadi di 2 tempat. Dan saat ini kami dari kepolisian sudah mengantongi 8 identitas pelaku tersebut dan sedang dalam proses pengejaran oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa segera kita ungkap. Demikian. Baik, artinya masih ada 8 pelaku yang masih terus diburu oleh pihak kepolisian, Pak. Dari 10 orang pelaku ini ada berapa, Pak, pelaku yang di bawah umur? Ya baik, dari hasil pemeriksaan sementara, ya, kita ketahui terdapat 3 pelaku yang kita duga masih di bawah umur karena berdasarkan data yang kita peroleh, yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar ataupun siswa sekolah menengah atas. Namun demikian, untuk pastinya tentunya kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan berapa banyak sebenarnya pelaku anak dalam peristiwa tersebut. Informasi sebelumnya Pak, 2 pelaku yang berhasil tertangkap ini kan sempat digebuki warga. Bagaimana kemudian dengan 8 pelaku lainnya?
ini tidak berhasil digebuki atau karena berhasil meloloskan diri nih Pak? Iya, jadi untuk peristiwa pencabulannya sendiri itu tidak dilakukan dalam satu waktu, ya, namun secara bergantian. Ya, dari mulai hari Jumat tanggal 6 September, ya, pelaku secara bergantian melakukan pencabulan terhadap korban, dan yang terakhir kali adalah pada saat tanggal 7 September 2004, di mana dua pelaku yang diamankan itu adalah pelaku terakhir yang menyetubuhi daripada korban. Demikian. Jadi tidak dalam satu waktu, sehingga pelaku yang lain sudah sempat melarikan diri setelah mereka melakukan aksinya. Baik. Hubungan antara para pelaku dengan korban ini sebenarnya apa, Pak? Iya, pada awalnya yang berhubungan dengan para pelaku ini adalah salah satu pelaku atas nama H. Ini melakukan chatting ya dengan korban, ya, sehingga dengan bujuk rayunya dia berhasil mengajak korban untuk bertemu, dan kemudian langsung membawa korban ke daerah perkebunan, di mana di sana telah ada satu orang rekan lainnya, sehingga mereka pertama kali melakukan persetubuhan terhadap korban di wilayah perkebunan tersebut, sebelum kemudian korban dibawa ke salah satu kontrakan yang juga milik pelaku lainnya, dan di mana ternyata di dalam kontrakan tersebut telah menunggu 8 orang rekan pelaku lainnya, sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut secara bergiliran. Demikian, Mbak. Baik, kita akan terus mengupdate tentunya bersama dengan Pak Kasat, tapi saya ke Ibu Iva terlebih dahulu. Kita sudah dengarkan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus pemerkosaan di Pelabuhan Batu, Bu. Tapi sebelumnya juga kita tahu, belum ada waktu yang jauh, kasus pemerkosaan juga terjadi di Palembang, dan tadi disebutkan 3 orang pelaku ini adalah anak di bawah umur. Ini bagaimana melihat fenomena kasus pemerkosaan terjadi oleh anak-anak, anak remaja? Baik, ini sudah sangat miris ya Mbak ya, kenapa anak-anak bisa melakukan kejahatan sedemikian rupa. Nah ini ada hubungannya dengan moral yang rusak. Yang pertama moral yang rusak, yang kedua adalah nilai-nilai yang tidak ada. Nah ini adalah karena ada bagian otak mereka yang rusak karena pornografi. Karena kita tahu dari hasil penyelidikan mereka ternyata menyimpan film-film porno, dan film porno itu membuat bagian otak yang depan itu, bagian moral dan nilai itu menjadi rusak. Sementara otak itu sebetulnya baru bisa berfungsi di usia 25 tahun. Ketika itu terpapar terus-menerus, mereka akan tidak bisa dibedakan antara manusia atau binatang. Sehingga mereka lakukan adalah kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang merusak, tindak kriminal, karena mereka juga nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan hal itu. Sosialisasi terkait dengan undang-undang atau hukum yang berlaku ketika dia melakukan kejahatan itu juga belum dapat, sehingga mereka mengendalikan otak bagian depannya tadi yang rusak itu untuk melakukan kejahatan. Oke. Ini yang terjadi di masyarakat. Oke, ini salah satu faktor yang kemudian memicu ya tindakan pemerkosaan yang saat ini kita begitu miris melihatnya. Tapi melihat 2 kasus ini, pemerkosaan ini direncanakan, bahkan pelaku ini berjumlah banyak. Ini bahkan yang di kasus Labuhan Batu ini sampai belasan orang. Bagaimana ini fenomena yang terjadi sampai melibatkan pelaku sampai belasan seperti ini, Bu? Karena tadi itu moralnya sudah tidak ada. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara perilaku manusia dengan perilaku binatang gitu ya. Karena eskalasi dari pornografi tadi yang sudah merusak otaknya tadi itu membuat mereka membayangkan, karena yang ditonton itu kan semakin hari semakin meningkat. Dari 1 lawan 1 perempuan laki-laki diganti lagi dengan kondisi atau perbuatan seksual dilakukan beramai-ramai. Mungkin mereka membayangkan seperti itu sehingga mereka berbuat sekejam itu. Jadi ini yang ditakutkan. Sebetulnya ini adalah panen dari pengasuhan, dari kerusakan atau ketidakmampuan orang tua dalam memiliki anak, gitu ya. Pengasuhannya nggak ada, secara pengasuhan kurang. Secara sekolah, di sekolah apakah diajarkan pendidikan karakter? Bagaimana sekolah itu mengajarkan ilmu biologi, agama, dan penggunaan teknologi? Bagaimana masyarakat di sekitarnya? Apakah ada orang dewasa yang berada di sekitar anak itu kemudian mengajarkan atau membiarkan, menormalisasi kegiatan-kegiatan seksual atau kejahatan-kejahatan yang biasa saja dia lakukan, sehingga mereka merasa bahwa melakukan penganiayaan, melakukan penyekapan itu sesuatu yang biasa saja. Berarti kan
balik lagi moral dan nilainya yang tidak ada. Oke, ini terlepas dari anak-anak. Oke lah, Iya. kita melihat juga ada pelaku anak-anak, tapi tidak hanya anak, tapi juga orang dewasa. Tapi kan kalau tadi Ibu mengatakan maraknya pornografi, tapi kan kita ketahui itu tidak ada yang kemudian memicu untuk melakukan perbuatan jahat. Ini bagaimana akhirnya faktor-faktor ini bisa timbul? Apakah ada faktor lain selain pornografi? Tidak Tapi mungkin bisa. bisa dijawab, Bu Iva, Oke, usai jeda baik. pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Ya, Bu Iva ketika tadi mengatakan bahwa salah satu pemicu mungkin adalah pornografi. Bagaimana kemudian ini faktor pornografi kemudian bahkan bisa memicu sekelompok orang ini bisa sampai merencanakan pemerkosaan sampai tindakan amoral berujung kriminal seperti ini? Ya, sebetulnya ketika seseorang itu terpapar pornografi dan dia adiksi, adiksi itu ada di level paling rendah. Kemudian dia naik lagi. Naik lagi itu dia mulai menaikkan konten. Karena dia sudah tidak puas dengan konten yang awal. Kemudian dia disensitisasi. Jadi dia sudah tidak mau lagi dan dia nggak ada perasaan apapun sehingga dalam segala hal dia selalu porno. Bercandanya porno. Dan lainnya pokoknya segala sesuatu berbuat porno. Yang terakhir adalah acting out. Acting out itu ujungnya adalah perbuatan kriminal. Karena ada orang yang menonton pornografi tapi akhirnya dia melakukan sendiri misalnya. Atau dia menyewa PSK atau dia melakukan suka sama suka dengan pacarnya. Tapi ketika seseorang ini tidak punya pelampiasan ditambah dengan kondisi psikologisnya yang tidak betul, dia akan melakukan kejahatan. Kenapa dilakukan oleh banyak orang? Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang ini mau? Kan seperti itu. Ketika seseorang itu punya peer group, yang terjadi ada dua hal. Yang pertama adalah peer pressure, diajak melakukan karena tekanan, atau dia konformitas. Sepertinya ini seru. Gitu loh. Akhirnya ya mereka melakukan seperti itu. Tapi ketika kita lihat tarik ke belakang, ini adalah direncanakan. Perencanaannya apa? Perencanaan utama adalah dia mau memperkosa. Artinya dia mau melampiaskan hasratnya. Dari mana itu? Kalau bukan dari konten-konten itu yang berakhir dengan tindakan kriminal. Dan kondisi psikologis ini juga memengaruhi Pak Kasat, dari para pelaku ini apakah juga sudah ada hasil dari pemeriksaan psikologis dan bagaimana sejauh ini psikologis dari para pelaku ini? Ya baik, jadi dari hasil pemeriksaan sementara ya, karena kita juga dalam pemeriksaan juga didampingi oleh UPTD PPA Kabupaten Labuan Batu dan juga daripada psikolog pendamping ya, bahwasannya sampai dengan saat ini tidak ada kelainan ya daripada si pelaku ya, artinya pelaku secara sadar melakukan perbuatannya ya. Demikian Mbak. Oke, selain sanksi untuk pelaku, Pak, bagaimana kemudian perlindungan untuk korban sendiri? Iya, untuk korban sendiri ya, memang di awal kemarin kita sempat sedikit kesulitan dalam membangun komunikasi dengan korban ya, karena kita paham mungkin dalam kondisi shock ya. Namun demikian sampai dengan hari ini kondisi korban semakin membaik ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita juga memberikan pendampingan dari tim psikolog ya yang ada di sini, sehingga semakin hari kondisi korban sampai dengan hari ini semakin membaik. Baik, tadi sempat disebutkan Pak bahwa melalui asesmen psikologis para pelaku ini sebenarnya kondisi psikologisnya baik-baik saja, tidak ada kelainan. Jadi untuk jerat hukum sendiri seperti apa Pak untuk para pelaku? Iya, untuk para pelaku sendiri ya, kita jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dengan pasal 81 subsidi pasal 82 ayat ke-1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, Mbak. Baik, saya kembali ke Bu Iva. Kalau hasil dari psikologis untuk para pelaku, khususnya untuk di kasus Labuhan Batu ini, sepertinya pelaku tidak mengalami permasalahan atau kelainan dari kondisi psikologisnya. Ini apa penjelasannya sehingga bisa seperti ini? Sepertinya ya, sepertinya. Tapi gini, ketika mereka sudah berkelompok berarti tadi itu kan anak-anak itu melakukan kejahatan atau remaja melakukan kejahatan itu karena 4 hal. Yang pertama karena pengasuhan yang buruk, pola asuh yang buruk.
Yang kedua, karena sekolah tadi itu tidak bisa mendidik secara karakter. Yang ketiga, peer groupnya. Yang terakhir adalah media sosial yang digunakan atau dikonsumsi. Nah, ini saling berkaitan. Jadi tidak bisa menjadi satu faktor gitu ya, multifaktor. Apa ini yang membuat gitu? Apakah ini karena peer groupnya? Bagaimana dengan orang tuanya? Ini saling berkesinambungan. Tapi sejatinya semua ini memang sudah terbaca dari tahun-tahun yang lalu. Karena perusakan generasi ini sudah sangat masif dilakukan di Indonesia. Tujuannya adalah tidak untuk menembaki anak-anak remaja itu untuk mati. Tapi merusak mentalnya, merusak moralnya. Sehingga 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nggak ada pemimpin di Indonesia yang baik. Karena semuanya rusak karena moralnya yang terganggu. Jadi otak bagian depannya yang belum selesai, belum jadi itu ternyata sudah mengecil. Ini adalah penyakit. Kenapa penyakit? Karena secara struktur menjadi rusak, secara fungsi menjadi tidak ada. Jadi yang dilakukan adalah sesuatu yang merugikan, sesuatu yang kriminal. Dan dia tidak tahu apa akibatnya dari di belakang itu semua. Gitu. Jadi mereka tidak ada. Pengendalian dirinya kurang. Berpikir, emosi, aksi, pikir. Jadi ketika mereka emosi, euforianya dia kepengen bersama-sama untuk melakukan kejahatan, dia langsung beraksi. Dipikirnya nanti, harusnya emosi, pikir, aksi. Ketika sudah dipikir, dia tidak akan melakukan aksi. Ini yang kurang. Jadi yang harus kita lakukan, wahai orang tua, lihat lagi anaknya seperti apa gitu ya. Karena yang menyiapkan internet itu adalah orang tua. Yang mengasuh orang tua. Tapi bagaimana dengan perilaku anak-anak kita? Jangan-jangan anak kita itu ada dua hal yang akan terjadi. Menjadi pelaku atau menjadi korban. Oke, ini kan ada salah satu informasi juga untuk kasus yang di Palembang, Bu. Ini kemudian para pelaku berusaha menyamarkan, menutupi kejahatannya dengan berpura-pura berbaur dan menuju TKP juga berpura-pura berbaur seperti warga lainnya juga melihat ke TKP begitu ya. Ini kan artinya upaya-upaya yang sudah timbul dari pelaku sendiri bahwa untuk menutupi kejahatan yang sudah dilakukan. Artinya sudah ada berpikir cukup ke depan untuk hal menutupi kejahatan ini. Ya, sebetulnya criminal mind itu memang ada. Semua anak mengalami hal itu karena itu perkembangan dari otak gitu ya. Jadi bagaimana kita itu menjadi manipulasi, kan manipulasi itu penting ketika kita menghadapi sesuatu gitu ya. Sesuatu yang mengerikan gitu, kita harus manipulatif seperti apa. Masalahnya ini digunakan untuk apa? Kejahatan itu dipelajari Mbak, dipelajarinya itu dari setiap hari berinteraksi dengan siapa gitu ya, melakukan kejahatannya kepada siapa dan sumber daya yang dimiliki oleh korban itu seperti apa pun sumber daya yang dimiliki oleh kelompok itu. Kemudian di paling akhir mereka mempelajari bagaimana hukum yang akan menjeratnya, harusnya sampai situ. Ketika mereka merasa bahwa ketika kita habis melakukan kejahatan kita datang aja ke tahlilannya biar orang nggak mengira, berarti dia udah mempelajari kan. Dengan kita melakukan tindakan yang seolah-olah nggak tahu, kita tidak akan tuduh gitu. Itu kan berarti dipelajari. Ini berarti criminal mind. Kenapa anak-anak punya criminal mind? Berarti moral dan nilainya yang kurang. Oke, Pak Kasat, hingga saat ini Pak, bagaimana perkembangan dari 8 pelaku lainnya yang masih terus diburu Pak sejauh ini? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa terhadap 8 terduga pelaku ini saat ini kita sudah mengantongi keseluruhan identitasnya ya. Dan sedang dalam proses pengejaran ya. Dalam beberapa waktu lalu tadi kita sudah menemui titik terang ya, seperti yang kita sampaikan. Tentunya kita mohon dukungan daripada seluruh masyarakat, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, peristiwa ini bisa segera kita ungkap seterang-terangnya, demikian Mbak. Baik, untuk pelaku utama sebenarnya siapa Pak? Apakah dari 2 pelaku yang sudah berhasil tertangkap atau dari 8 pelaku yang masih diburu? Iya, untuk pelaku utama berinisial H, yakni yang melakukan komunikasi ya, chatting awal dengan korban, ya. Ini masih kita terus kejar, Mbak. Ya. Dan salah satu pelaku utama lainnya juga yang sudah kita amankan, ini ternyata adalah mantan daripada korban. Sehingga pelaku yang kita amankan inilah yang sebenarnya memberikan nomor handphone daripada korban kepada pelaku lainnya. Baik, bagaimana kemudian dengan peran para pelaku lainnya, Pak? Iya, untuk peran daripada ke-10 pelaku ya adalah keseluruhannya melakukan persetubuhan terhadap korban, Mbak. Baik.
Dan 2 diantaranya adalah yang menyiapkan tempat ya, yakni rumah kontrakan di mana pada saat korban terakhir kali kita temukan. Baik. Bu Iva, dari 2 kasus pemerkosaan yang terjadi di Palembang dan juga Labuhan Batu ini sebenarnya apa yang harus dilakukan tidak hanya orang tua ya, tapi juga pemerintah? Apalagi tadi Bu Iva sempat menyebutkan ini sepertinya ada perusakan generasi, perusakan mental generasi muda. Yang diperbaiki harus banyak. Yang pertama dari sisi orang tua, bagaimana cara mereka mengasuh, bagaimana kedekatannya, bagaimana memberikan kebutuhan jiwa. Dari sekolah juga demikian, apa yang harus dilakukan, bagaimana memberikan literasi digital. Terus dari pemerintah juga begitu, bagaimana regulasinya ketika ada situs-situs yang berbahaya. Namun Mbak, ini juga repot, karena yang situs yang mereka akses pun sekarang di stop, besok ada lagi. Bahkan anak-anak ini bisa memproduksi sendiri, badannya sendiri yang disampaikan kepada orang, atau hasil dari download disampaikan. Ini kan susah sekali, jadi ini tugas dari pemerintah gitu ya. Kemudian siapa lagi? Masyarakat, kontrol sosial harus diperketat. Melihat bagaimana kondisi anak-anak zaman sekarang. Ketika sering berkumpul tapi tidak melakukan apapun, apa yang mereka bahas? Karena sejujurnya anak-anak itu harus dikurangi penggunaan gadgetnya, tetapi harus replace it. Dengan apa replace itu? Remaja itu butuh pelampiasan secara fisik. Artinya mereka harus olahraga. Jadi ketika mereka berkumpul untuk melakukan basket, main bola, itu sesuatu yang bagus. Karena itu hormon-hormonnya akan menutup hormon untuk dia itu melakukan perbuatan tidak baik. Jadi yang harus mengontrol itu banyak sekali, tidak hanya 1 atau 2 pihak. Oke, bagaimana kemudian untuk criminal mind yang bahkan sudah timbul dari anak generasi usia muda, ini bagaimana kemudian mendeteksinya, bahkan untuk mencegahnya juga? Baik, nomor 1 sebetulnya yang paling tahu anak ini itu nggak sehat mentalnya itu orang tua. Masalahnya orang tua abai tidak. Karena kebanyakan orang tua ada tapi tiada, ada di rumah tapi tiada. Bagaimana kebiasaan dia yang membuat dia itu nampak depresi, stres atau yang lain. Kemudian di sekolah-sekolah, karena banyak sekali klien saya itu yang sekarang itu ujuk-ujuk datang, dia menyampaikan bahwa Bu Iva aku ini bipolar. Karena apa? Karena self-diagnose. Artinya sebetulnya mereka itu sedang mencari jati diri dan ketika mereka tidak normal itu menjadi suatu kebanggaan. Artinya kan remaja-remaja kita sekarang dalam kondisi kesehatan mental yang buruk. Kenapa? Banyak banget faktornya. Oke, kita akan menantikan ya bagaimana kemudian pengejaran dari para pelaku lainnya yang masih terus buron dan kita tentunya mengharapkan ini tidak terulang lagi kasus pemerkosaan ini. Tapi terima kasih sekali lagi Bu Iva, terima kasih juga Pak Kasat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, baik sekali ya Gita dan juga pemirsa, setelah jeda Anda bisa menyaksikan program Fakta yang kali ini mengangkat tema dan juga mengangkat kasus bagaimana kejinya seorang ibu di Kediri melakukan pembunuhan. Akhir kata, saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.